Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Aljano, NIM 18002129. Pada video kali ini saya akan menjelaskan keterampilan membuka dan menutup pelajaran yang terdapat dalam materi mata kuliah pembinaan keterampilan mengajar. Baiklah, keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan perhatian siswa. Hal ini dimaksudkan agar siswa terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Kegiatan membuka pelajaran semacam itu tidak saja harus dilakukan guru pada awal jam pelajaran, tetapi juga pada awal setiap penggal kegiatan dari inti pelajaran yang diberikan selama jam pelajaran itu. Untuk menyiapkan mental siswa terhadap hal-hal yang akan dipelajari, guru dapat melakukan usaha-usaha dengan memberikan acuan dan membuat kaitan antara materi pelajaran yang telah dikuasai siswa dengan bahan baru yang akan dipelajari. Siswa yang mentalnya siap untuk belajar adalah mereka yang telah mengetahui tujuan pelajaran, mengetahui masalah-masalah pokok yang harus diperhatikan, mengetahui langkah-langkah kegiatan belajar yang akan dilakukan, dan mengetahui batas-batas tugas yang harus dikerjakan untuk menguasai pelajaran tersebut. Untuk menimbulkan perhatian dan motivasi siswa terhadap hal-hal yang akan dipelajari, guru dapat melakukan usaha-usaha menimbulkan rasa ingin tahu, bersikap hangat dan antusias, memvariasikan cara mengajarnya, menggunakan alat-alat bantu mengajar, memvariasikan pola interaksi dalam kelas, dan sebagainya. Siswa yang perhatian motivasinya telah timbul, nampak asyik dalam melakukan tugas, semangat dan kualitas responnya tinggi. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan dan cepat mereaksi terhadap saran-saran guru. Sedangkan kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Usaha menutup pelajaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses mengajar. Usaha-usaha yang dapat dilakukan guru antara lain adalah merangkup kembali atau menyuruh siswa membuat ringkasan dan mengadakan evaluasi tentang materi pelajaran yang baru diberikan. Seperti halnya kegiatan membuka pelajaran, kegiatan menutup pelajaran ini harus dilakukan guru tidak saja pada akhir jam pelajaran, tetapi juga pada akhir setiap penggal kegiatan dari inti pelajaran yang diberikan selama jam pelajaran itu. Seperti halnya kegiatan membuka pelajaran, kegiatan menutup pelajaran juga tidak mencakup urutan-urutan kegiatan rutin seperti memberi tugas di rumah, tetapi kegiatan yang ada di kegiatan langsung dengan penyampaian materi pelajaran. Prinsip-prinsip penggunaan keterampilan membuka dan menutup pelajaran dalam pembelajaran mempunyai pengaruh positif terhadap proses dan hasil belajar. Pengaruh positif itu antara lain, yang pertama, timbulnya perhatian dan motivasi siswa untuk menghadapi tugas-tugas yang akan dikerjakan. Yang kedua, siswa mengetahui dengan pasti batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Yang ketiga, siswa mempunyai gambaran yang jelas untuk pendekatan-pendekatan yang mungkin diambil dalam mempelajari bagian-bagian dari suatu mata pelajaran. Yang keempat, siswa mengetahui hubungan antara pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal baru yang akan dipelajari atau yang masih asing baginya. Yang kelima, siswa dapat menggabungkan fakta-fakta, keterampilan-keterampilan atau konsep-konsep yang tercakup dalam suatu peristiwa, serta siswa dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mempelajari pelajaran itu, sedangkan guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan dalam mengajar. Sebagaimana keterampilan mengajar lainnya, ada prinsip-prinsip yang mendasari penggunaan komponen keterampilan membuka dan menutup pelajaran yang harus diperhatikan oleh guru. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bermakna. Dalam usaha menarik perhatian atau memotivasi siswa, guru hendaknya memilih cara yang relevan dengan isi dan tujuan pelajaran. Cara atau usaha yang sifatnya dicari-cari atau dibuat-buat hendaknya dihindari. Cerita singkat atau lawakan yang tidak ada hubungan dengan pelajaran mungkin sementara bisa memikat siswa, tetapi akan gagal dalam mewujudkan kelangsungan penguasaan pelajaran. Yang kedua yaitu berurutan dan berkesinambungan. Aktivitas yang ditempuh oleh guru dalam memperkenalkan dan merangkum kembali pokok-pokok penting pelajaran hendaknya merupakan bagian dari kesatuan yang utuh. Dalam mewujudkan prinsip berurutan dan berkesinambungan ini, perlu diusahakan suatu susunan yang tepat, berhubungan dengan minat siswa, ada kaitannya yang jelas antara satu bagian dengan bagian lainnya, atau ada kaitannya dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Baiklah, saya akan memberikan contoh skenario membuka dan menutup pelajaran. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Bapak dalam pelajaran matematika.
Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya Bapak mengambil absen terlebih dahulu. Siapa yang hadir dan alfa dan izin. Baiklah, Bapak akan memulai absennya. Tampaknya semuanya hadir, tidak ada yang alfa dan tidak ada juga yang izin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika. Perhatikan baik-baik benda yang Bapak bawa ini. Coba sebutkan satu persatu nama benda ini. Silahkan angkat tangan bagi yang ingin menyebutkan. Ya, kamu Tuti. Silahkan kamu sebutkan apa benda ini. Ya, betul. Benda yang Bapak bawa ini berupa kotak pasta gigi, kotak korek api, dadu, kotak susu, dan kotak kue. Benda-benda ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Dalam pembelajaran ini, Bapak mengharapkan kalian mengetahui hal-hal sebagai berikut. Perbedaan bangun kubus dan bangun balok. Nah, anak-anak, marilah kita mulai membicarakan tentang ciri-ciri bangun kubus dan bangun balok. Siapa dari kalian yang ingin mencoba menjelaskan mengapa bangun ini disebut kubus dan ini disebut balok? Silahkan angkat tangan. Ya, kamu lagi Tuti, silahkan sebutkan. Betul, balok panjang dan kubus pendek. Siapa lagi yang ingin mencoba menjawab? Tampaknya tidak ada. Coba kalian bandingkan rusuk setiap kubus dan rusuk setiap balok. Bagaimana dengan kamu, Ida? Ya, betul, rusuk kubus lebih pendek dari rusuk balok. Marilah sekarang kita ukur panjang masing-masing rusuk setiap bangunan ini. Amati baik-baik bangunan tersebut, lalu ukurlah rusuk-rusuknya dan tuliskan di buku hasil ukurannya. Untuk kegiatan ini, Bapak beri waktu sekitar 10 menit. Ada yang masih kurang jelas? Tampaknya tidak ada. Nah, anak-anak, siapa yang ingin mencoba melaporkan hasil pengukurannya? Baik, silahkan, kamu ini. Bapak terima laporanmu berupa yaitu semua rusuk kubus sama panjang, sedangkan rusuk balok tidak. Baik, betul. Siapa lagi yang ingin menambahkan jawaban si ini? Nah, anak-anak, kalau kita lihat hasil pengukurannya setiap kelompok, maka dapat kita simpulkan bahwa ke-6 rusuk kubus sama panjang, sedangkan rusuk balok tidak sama panjang. Ada yang ingin bertanya? Baiklah, tampaknya tidak ada pertanyaan. Nah, anak-anak, kalian sudah mengetahui perbedaan rusuk kubus dan rusuk balok. Sekarang coba anak-anak lihat bagaimana dengan masing-masing sisinya. Bandingkanlah semua sisinya, apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, sisi kubus sama besar balok. Sisi kubus sama besar dan sisi balok tidak sama besar. Bagus sekali anak-anak. Nah, anak-anak, kalian sudah mengetahui beda kubus dan balok. Siapa yang dapat menyimpulkan apa perbedaan kubus dan balok? Kepada Ani, silahkan. Ya, betul kesimpulan Ani. Kubus mempunyai rusuk dan sisi yang sama ukurannya, sedangkan balok tidak sama ukurannya. Pintar sekali kamu, Ani. Untuk memperdalam materi kita hari ini, coba kalian di rumah menuliskan bermacam jenis benda yang ada di rumahmu yang berbentuk kubus dan balok. Sekian pelajaran pada pagi hari ini. Bapak tutup pelajaran pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti itulah kira-kira contoh skenario membuka dan menutup pelajaran. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.